Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang IKN, maka yang paling penting adalah jangan dibesar-besarkan seolah-olah negara sebesar Indonesia sulit bikin satu kota. Orang pengembang-pengembang saja bikin kota di sana sini. Kalau satu pengusaha bisa bikin satu kota, masa satu negara tidak bisa bikin satu kota? Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu juga mengambil langkah yang sama seperti Bambang. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu mengundang pro dan kontra. Seiring dengan itu, politisi Partai Gelora Fahri Hamzah ikut berpendapat terkait pembangunan IKN. Gampang saja. Apalagi faktanya bahwa Indonesia belum pernah membuat kota yang secara khusus buat pemerintahan. Jakarta sebenarnya adalah kota sejarah memang, peninggalan daripada pendiri bangsa Indonesia. Karena itu mendirikan sebuah kota baru yang akan menjadi mimpi bagi seluruh bangsa Indonesia tentang wajah bangsa ini setelah 100 tahun kemerdekaan kita, merupakan satu langkah yang dapat dimengerti untuk kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia. Ia mengungkapkan jika IKN merupakan imajinasi masa depan bangsa Indonesia. Fahri menyampaikan pandangan terkait pembangunan IKN lewat video berdurasi 2 menit 2 detik. Ia mengatakan jangan dibesar-besarkan jika seolah negara sebesar Indonesia sulit bikin satu kota. Ia mencontohkan developer bisa membuat kota, tidak mungkin negara tidak bisa membangun satu kota yang dikhususkan untuk pemerintahan. Karena itu saya kira tidak ada perlunya untuk mengkhawatirkan pembangunan IKN ini akan berjalan dengan lancar dan akan menjadi salah satu monumen 100 tahun kemerdekaan kita. Jadi maju terus dan lanjutkan IKN. Sudah kadung investasinya triliunan dan investasi itu harus dilanjutkan sebagai jejak perjalanan bangsa besar ini menjadi superpower baru ke depan. Terima kasih kawan-kawan. Selamat, salam. Jakarta adalah sejarah peninggalan pendiri bangsa Indonesia. Karena itu, mendirikan kota baru akan menjadi mimpi bagi seluruh bangsa Indonesia. Fahri yang berbicara dalam mobil itu mengungkapkan jika IKN akan menjadi monumen 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk itu ia ingin pembangunan IKN terus dilanjutkan karena investasi triliunan rupiah sudah terlanjur untuk membuat IKN. Lanjut terus majukan IKN, sudah kadung investasinya triliunan dan investasi harus dilanjutkan sebagai jejak perjalanan bangsa besar ini menjadi superpower ke depan. Seperti biasa, pernyataan Fahri Hamzah mengundang reaksi beragam dari warganet. Tidak sedikit yang mengingatkan jejak digital masa lalu politisi tersebut yang kerap mengkritik Presiden Jokowi. Rencana pembangunan IKN itu hanya 20% APBN, 80% swasta. Faktanya sekarang berbalik semua. Jadi mari kita move on juga. Jadi jangan menutupi informasi-informasi. Kalau ada kesalahan, mari kita luruskan. Jadi jangan membahas hal-hal yang itu. Jadi saya menyatakan, apa penyebabnya kira-kira Bambang Susantono mundur? Saya katakan di awal tadi, bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyuris yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Mari kita lihat itu. Jadi maksud saya, kalau ada masalah di dalam, saya ingin menyatakan ada 2 hal kemungkinan besar Bambang Susantono mundur. Dia orang pengabdi loh. Satu, bahwa ada masalah, menurut saya ada masalah profesionalisme yang harus diperbaiki dalam pengelolaan IKN. Kedua, ada masalah amburadul yang mungkin terkait dengan integritas. Itu yang perlu diperbaiki ke dalam. Ada beberapa investor yang bilang ke saya, mereka melontarkan pertanyaan yang sangat mendasar kepada pejabat-pejabat. Kalau saya tanam modal di IKN, berapa kira-kira margin keuntungan yang bisa saya garap? Dan para investor bilang ke saya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ya kan, apakah marginnya 20%, apakah marginnya
15%, apakah marginnya 10%, apakah marginnya 5%. Itu sejauh yang masukan atau komentar yang saya terima dari kalangan investasi, kalangan investor, sampai sekarang belum ada jawabannya. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Thomas Lembong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat. Timnas Amin ingin mengembalikan IKN kepada masyarakat, maka akan dibuat diskusi publik yang terbuka, di mana tidak ada ketakutan. Jadi saya mau masyarakat, baik akademia maupun pelaku usaha maupun ekonom ya maupun unsur sipil untuk bisa membandingkan data-data seperti ini ya, apakah ini adalah prioritisasi yang tepat ya, menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk di 2045 atau kita mau menggelontorkan 270 triliun untuk hampir 20 juta penduduk di 14 kota besar se-Indonesia. Ini contoh saja. Semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat. Tidak mungkin pemimpin mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda, itulah yang menghasilkan kebijakan optimal. Ya, nah itu katakan kita butuh 270 triliun angka sekarang ya. Kalau 10 tahun yang lalu kebutuhannya 170 triliun. Ya, dibandingkan kita mau menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk. 2 juta penduduk di 2045. Thomas Lembong juga memberikan data terkait IKN. Semua kebijakan pemerintah bisa digas dan juga direm. Jadi memang sudah menjadi undang-undang. Semua harus patuh kepada undang-undang. Tapi apakah ini mau digas atau direm secara halus atau menengah atau mau direm, itu melalui konsultasi publik. Selain itu, CEO Kapten Timnas Amin, Thomas Lembong, sempat mengatakan arah pembangunan Anies Muhaimin ialah akan menghadirkan 14 kota yang sudah ada di setiap semenanjung pulau serupa dengan Jakarta. Lembong mengungkapkan akan terdapat 14 kota yang menjadi fokus pembangunan agar dapat menjadi Jakarta kecil, yakni Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lombok Barat. Tapi sekali lagi, bandingkan angka 270 triliun untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar di 14 kota, dibandingkan 460 triliun untuk hanya satu titik, satu kota di Kalimantan Timur saja. Ya, bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak akan dapat apa-apa, karena hanya Kalimantan Timur saja gitu ya. Dari 14 kota tersebut, maka bisa dikatakan terdapat 11 provinsi yang diharapkan mengalami kenaikan perihal PDB, ADHK maupun ADHP. Jika diasumsikan bahwa setiap provinsi tersebut memiliki kenaikan 30% dari kondisi saat ini dan provinsi lainnya dianggap tidak mengalami kenaikan, maka PDB ADHK mengalami kenaikan menjadi sekitar 13.000 triliun. Sedangkan PDB ADHP melonjak sekitar 22.000 triliun. Yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Kalau tapi sebaiknya Pak Basuki akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala UIKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Pak, lebih baik gimana Pak kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang milih kepala DPP? Tahu tanya dua presiden itu aja. Kepala otorita IKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Itu kelanjutannya seperti apa Pak? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Kalau Pak Jokowi juga bilang ini tidak ada masalah, kemudian juga investasi tetap kalau ada masalah, soalan dong, pasti ngomongnya tidak ada masalah.
Nggak mungkin, oh ini ada masalah begini, nggak mungkin lah. Ini soal legacy. Termasuk juga belum dengan penandatanganan perpindahan ibu kota itu termasuk masalah atau? Ya pasti akan ada masalah, misalnya mau ditempati oleh menteri dan sebagainya mulai bulan Juli ini dan seterusnya. Memangnya kedutaan besar mau pindah? Enggak lah. Di Malaysia juga kedutaan besarnya nggak pindah, tetap di Kuala Lumpur gitu. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas perlahan, dilakukan pembangunan jalan terus. Tapi tidak bisa buru-buru seperti sekarang kita pindah rumah aja perlu waktu setahun lebih. Masa pindah ibu kota bisa 2 tahun didudukin, ditempatin begitu kan? Ketika dikonfirmasi langsung, Luhut pun mengungkapkan ada masalah pembebasan lahan yang seharusnya bisa selesai, namun belum juga terlaksana. Padahal, ia selaku Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi telah memimpin rapat soal pembebasan lahan di IKN. Namun menurut Luhut, keputusan rapat itu hanya tinggal eksekusi, tapi tidak dijalankan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat itu. Pasca mundurnya Bambang sebagai Kepala Badan Otorita, pemerintah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Otorita. Di sisi lain, posisi Wakil Kepala Badan ditunjuk Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT. Uangnya kan nggak jelas memang. Contoh, pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan sebagainya itu belum ada anggarannya. Tapi Pak Luhut bilang nggak ada yang masalah kok. Ya Pak Luhut kan selalu bilang begitu, nggak heran lah. Gitu. Yang penting sekarang buka-bukaan saja. Di mana masalahnya? Menurut saya ada masalah pembiayaan di situ, ada masalah pembebasan tanah di situ. Karena saya jumpa dengan ahli waris dari Kesultanan yang mengatakan bahwa tanah mereka di Serobot dipaksa pindah, itu tanah kita secara ulayat, secara adat itu tanah dia. Ada buktinya dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya. Jadi tanah itu belum beres. Waktu itu kan mau diusir tuh di kilometer berapa itu mau diusir karena 7 kepala keluarga atau bagaimana lupa saya. Itu kan rame, saya bilang nggak bisa begitu. Kalau usir-usir gitu tuh model developer kan, waktu itu wakil ketuanya dari developer. Itu nggak bisa begitu, harus pakai cara-cara birokrasi yang biasa dilakukan oleh PUPR. Masalah lahan di IKN pun menjadi pekerjaan rumah bagi Basuki. Hal itu diakui sendiri oleh Basuki. Salah satunya adalah soal penanganan dampak sosial kemasyarakatan di IKN untuk pembebasan lahan bermasalah seluas 2086 hektar. Lahan tersebut bermasalah dengan penduduk lokal di IKN. Ia buka-bukaan, ada potensi juga otorita IKN akan memindahkan proyek dari tanah yang bermasalah dengan warga. Meski begitu, penyelesaian masalah tetap menjadi prioritas agar proyek bisa dibangun di tanah yang bermasalah tersebut. Basuki mengatakan, arahan Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan masyarakat. Bila masyarakat menerima tanahnya digunakan, maka akan direlokasi dan diberikan ganti rugi. Bila tidak ada kesepakatan, bisa jadi otorita IKN mengalihkan lokasi pembangunannya. Nah, ini yang semua serba gelap di situ. Jadi bangun. Presiden kan maunya cepat, nanti upacara. Akhirnya upacara separuh-separuh, kan costly itu. Nah, jadi maksud saya janganlah cepat-cepat gitu. Satu-satu, karena tanahnya kan juga tanah di Kalimantan itu spesifik, dia sangat lembek, tanah lempung gitu. Dan itu berbahaya untuk konstruksi. Saya atas saran dari beberapa ahli konstruksi yang kita diskusikan, itu nggak bisa main tanam-tanam gitu. Katanya sudah pakai teknologi, ya oke, tapi ini kan alam. Contoh ada bandara yang amblas 1 meter, itu urukan. Nah itu harus ditata dengan baik alam ini, jangan buru-buru gitu. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masih kalau dari yang saya dapat bukan mundur tapi dimundurkan. Tapi anyway, pemerintah yang tahulah urusan ini. Tapi dari awal kan saya selalu bilang, IKN itu jangan pakai modelnya Pak Jokowi, cepat. Yang ada nanti malah repot gitu ya. Terbukti banyak infrastruktur yang dibangun rusak sebelum saatnya dan untuk biaya perbaikannya mahal. Saya khawatir IKN akan seperti itu. Jadi kalau diduga-duganya mengundurkan diri berbarengan nih ya, wakilnya dulu baru ke ketuanya mundur ini karena nggak kuat dengan beban kerja. Iya, kalau dia diberhentikan, kalau dia mundur, kalau dia diberhentikan kan beda lagi.
Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Investor sih nggak akan datang meskipun tidak diberhentikan, karena ini masih brownfield istilah saya, karena itu tanah semua ya dari awal. Jadi nggak ada investor akan datang, dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya. Dan tugas infrastruktur itu yang bangun pemerintah, nggak mungkin swasta harus bangun. Kembalinya dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, emang ada berapa orang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, emang ada berapa orang? Bangun sekolah. Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, nggak akan datang. Mana ada investor gila mau bangun gitu. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Di sana kan mahal, pulang ke Jawa atau pulang kemana dibiayai negara apa enggak? Kalau dia tidak ada keluarganya kan urusan biologis juga akan bermasalah. Ini saya belum pernah lihat studi antropologi yang dibuat oleh OIKN. Karena begitu kita tahu studi antropologi kalau ada, katanya sih ada, kita bisa membuat mitigasinya. Kalau sekarang kan nggak ada, saya belum lihat gitu. Saya udah tanya berkali-kali itu.